Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklim Mahirunisa, NIM J1A021072 dari ITP Genap akan membahas tentang tema produktif di waktu pandemi. Ya, COVID-19 ini tentu menjadi tantangan baru bagi setiap orang ya. Banyak hal yang harus diadaptasi untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Tak dapat dipungkiri, pandemi ini telah mempengaruhi aktivitas banyak orang. Ada yang mendapatkan pengaruh positif maupun sebaliknya. Salah satu rintangan yang sering kali dihadapi adalah mencari cara agar tetap produktif dan kreatif di masa pandemi. Berikut ini adalah cara untuk menyiasati persoalan tersebut ya. Berikut adalah tips-tips dari saya untuk kamu lakukan supaya tetap produktif dan kreatif di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama ini adalah membaca buku atau mengerjakan hobi. Sesuai dengan hobimu, jika kamu berhobi untuk membaca, silakan cari buku-buku yang telah lama dibeli, yang belum dibuka, sekarang dibuka kembali untuk dibaca. Dan tidak dapat dipungkiri, membaca buku sangat amat menambah wawasan kita. Jadi dengan membaca buku ini sangat amat positif dampaknya bagi kita. Kemudian di sini adalah belajar atau bisa dibilang manajemen waktu. Kita karena pandemi ini tidak dapat dibatasi dan sebagainya, jadi kita hanya bisa membatasi diri sendiri dengan memanajemen waktu. Di waktu pagi kita belajar dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mencari ilmu lewat webinar. Pandemi ini tuh telah mengubah tataran kehidupan ya. Awalnya seminar ini dilakukan di sebuah tempat situasi formal maupun informal. Namun kini dengan fasilitas internet, laptop, dan buku, kamu sudah bisa mengikuti seminar berbasis web atau yang lebih akrab dikenal dengan webinar. Nah, berikut ini yang paling penting adalah ibadah. Dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya tidaklah Kau ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Ibadah tidak hanya memiliki fungsi ritual semata, selain sebagai kewajiban, kebutuhan, dan sarana membangun koneksi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang perhambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan pandemi yang social distancing, tetap perbanyak melakukan kegiatan ibadah walaupun hanya di rumah ya teman-teman. Dan kemudian ini adalah merapikan barang-barang yang terbengkalai ya, pastinya agar setiap belajar itu kita nyaman dan bisa belajar sampai berjam-jam karena nyaman. Jangan banyak menggunakan handphone ya teman-teman. Salah satu sumber godaan saat belajar di rumah itu adalah penggunaan handphone yang di luar pelajaran ya dan sebagainya. Kendalikan diri dalam menggunakan handphone dan gunakan hanya untuk urusan pelajaran atau yang bermanfaat. Kalau untuk urusan di luar pelajaran itu ya gunakan sewajarnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah menyalurkan hobi ya teman-teman untuk mengisi luang waktu di masa pandemi dengan cara untuk mengisi luang di pandemi ini ya sangat bermanfaat pastinya untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri ya, karena kita memasak sendiri di rumah. Karena di waktu pandemi ini makanan sangat sensitif, yakni dengan menjaga asupan makan juga, sekedar menghirup udara untuk pergi ke halaman depan atau belakang rumah dapat membantu menghilangkan kebosanan ya.
Juga menjaga asupan makan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Pastikan sarapan yang baik dan jadwalkan istirahat makan siang sesuai jam istirahat. Begitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah teman-teman untuk kalau di rumah ada tumbuhan-tumbuhan dirawat, dan selalu diperhatikan ya teman-teman. Cukup itu saja tips-tips dari saya untuk mengisi luang waktu di masa pandemi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.